Shalom, tema saya pada hari ini tentang mengenal. Dari Yohanes 14 ayat 7 yang berbunyi, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kebersamaan belum tentu kita mengenal. Sering beribadah belum tentu kita mengenal Tuhan dengan benar. Nah, seseorang yang mengenal dengan baik tidak akan pernah uh, berprasangka buruk terhadap sahabatnya. Pengenalan kita bisa diukur dengan ketulusan, kejujuran, serta keterbukaan kita. Tuhan adalah misteri, tetapi kita bisa belajar untuk mengenalnya, walaupun tidak seluruhnya, karena Dia adalah pencipta. Nah, Tuhan sendiri yang berinisiatif memperkenalkan dirinya sehingga kita bisa dapat memahaminya dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Ada 4 kata Yunani yang memiliki makna yang hampir sama tentang kenalan, yaitu 1. Ginosko, memperoleh pengetahuan dari pengamatan atau pengalaman pribadi. Dan yang kedua adalah aido, melihat dengan mata batin, mengetahui dari sisi persepsi mental. Sering diterjemahkan dengan melihat, tapi dalam pengertian mengetahui. Dan yang ketiga adalah epistamai, memahami dalam arti umum, mengerti karena sesuatu itu sudah dimengerti secara umum. Dan yang keempat adalah sunemi, memahami berdasarkan pandangan alami, yaitu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan panca indera manusia. Nah, pengenalan dalam ayat di atas itu menggunakan kata ginosko. Hidup dengan Tuhan adalah suatu pengalaman pribadi yang menyadari penuh bahwa Tuhan mengerti dan memahami hidup kita. Nah, pengenalan kita akan Tuhan akan sangat menentukan sejauh manakah kita hidup di dalam Dia. Pengenalan kita akan merubah belief menjadi trust. Tuhan mengenal kita, setidaknya kita pun harus mengenal suara Gembala Agung kita. Tuhan memberkati. Today my devotions about know from John 14:7. If you knew me, surely you would also know my Father. Now you know him and you have seen him. The togetherness we don't necessarily know. Often worshiping is not certain we know God properly. Someone who knows well will never be prejudiced against his best friend. Our introductions can be measured by our sincerity, honesty, and openness. God is mystery, but we can learn to know Him, even though not entirely, because He is our Creator. God Himself took the initiative to introduce Himself so that we can understand Him with our limitation as humans. They are 4 Greek words that have almost the same meaning about recognition or new. One is ginosko, acquire knowledge from personal professions or experience. And second one, seeing, eido, seeing with the mind's eye, knowing from the side of mental perceptions. Is often translated by seeing, but in the sense of knowing. And the third one is epistamai, understanding in a general sense. Understanding because something is already
understood in general. And the fourth one is tsunami, understanding best on natural views. That is knowledge gained based on the five human sense. The introduction in the above verse uses the word ginosko. Living with God is a personal experience that is fully aware that God understands our life. Our knowledge of God will determine how much we live in Him. Our reactions will take belief to trust. God knows us, at least we must know the voice of our great shepherd. And God bless you. God bless you for Mejaja, Ureti Wijaya, Titi Faith, Iva Tamaka, Ana Melka, Yayu Sundoyo, Yayu dari New York, serta Susan Tandoyo, Mama Melani untuk beri kita chance, untuk Bulani Ong, serta my papi Quensons, dan juga Pak Bamius Parmudi, my Boksu, dan juga untuk my brother and sister Henny and Wati, serta Antonius Kabelen, dan juga Bu Cia Mei, Ibu Louis Supangga, untuk Fak Bang Mei, untuk Liliana Lim, serta untuk Bu Ingriana Febria, untuk Pak Noldi, Pak Helemon, dan Bu Lois Topo, dan juga untuk my HDCI Bandung Ministry, untuk my brother Hadi Fu, Stephen, dan juga untuk Stanley, untuk Arya, untuk Exans, untuk my Wahyu Jokowi, Wahyudi, dan juga untuk Taufan Lee, dan juga untuk Handi Fu. God bless you all. Tuhan memberkati.